Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana teman-teman keadaannya? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat ya, tanpa kurang suatu apapun. Oke, di sini saya bersama teman saya, Pijar Hudan, kelompok dari teori Gestalt. Hari ini akan menjelaskan tentang teori Gestalt. Nah, PPT-nya sudah di-share. Teman-teman sekilas bisa membacanya dan kami akan menjelaskan. Oke, yang kami bahas di pertemuan kali ini tuh banyak sekali ya. Nah, nanti yang pertama ini saya akan menjelaskan. Oke, langsung saja ya teman-teman. Yang pertama kita akan membahas tentang histori. Di sini teori Gestalt itu dibawa oleh atau dipelopori oleh Max Wertheimer. Nah, dia itu juga bekerja sama dengan dua orang temannya, yaitu Kurt Koffka dan Wolfgang Kohler. Nah, inti dari teori Gestalt ini adalah aliran ini tuh menentang aliran behaviorisme yang memiliki pandangan elementaristik. Pandangan pokok teori Gestalt adalah berpusat bahwa manusia itu dipersepsikan dan persepsi itu merupakan sebuah kebulatan atau sebuah unity. Jadi teori ini tuh kayak keterpaduan atau kesatuan, keutuhan dari sebuah persepsi atau dari diri manusia itu sendiri. Oke, yang selanjutnya adalah konsep dasar. Konsep dasar dari teori ini adalah manusia itu tuh merupakan keseluruhan dari emosi, pikiran, sensasi, dan persepsi, dan itu semua itu saling berhubungan. Jadi kayak semisal suatu kendaraan, dari satu kendaraan yang utuh itu terdiri dari beberapa komponen-komponen. Nah, komponen-komponen itu saling berhubungan atau saling terkait sehingga dia bisa menjalankan fungsinya seperti itu. Nah, itu semua disadari oleh manusia. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah manusia itu memiliki kesadaran untuk memilih tanggung jawab untuk dirinya sendiri, dan dia juga memahami tentang konsekuensi dari apa yang dia lakukan seperti itu. Jadi manusia itu sadar akan dirinya dan manusia itu bertanggung jawab atas kesadarannya itu seperti itu. Oke, selanjutnya adalah isu mutakhir. Isu mutakhir yang kami ambil itu ada dua. Yang pertama adalah analisis minat beli wanita. Nah, persaingan dagang itu kan sangat luar biasa ya di luar sana. Di sini contohnya itu adalah tas-tas bermerek. Tas-tas bermerek mahal itu kan pasti hanya bisa dibeli oleh orang-orang yang pastinya dengan budget yang mencukupi. Tetapi kita juga ada masyarakat yang dia itu menengah ke bawah seperti itu. Nah, itu dimanfaatkan oleh para produsen untuk meniru produk-produk tas bermerek itu, tetapi dengan barang-barang yang lebih terjangkau seperti itu. Nah, kesatuan itu tuh dia menerapkan dari teori Gestalt. Hukum-hukum yang ada teori Gestalt itu yang digunakan seperti hukum persamaan, hukum ketutupan, dan mengkombinasikan suatu produk sehingga bisa membuat replika dari tas branded untuk diproduksi dengan harga yang lebih terjangkau sehingga dapat dibeli oleh masyarakat yang tidak hanya dari golongan menengah ke atas. Nah, yang selanjutnya isu mutakhirnya itu adalah tentang pengaruh teori Gestalt dengan teknik pembalikan untuk meningkatkan rasa percaya diri siswa melalui konseling kelompok. Nah, di dalam jurnal tersebut dijelaskan bahwa menurut dari pembuat jurnal itu, teknik pembalikan melalui konseling kelompok itu sebagai salah satu alternatif yang sangat efektif untuk bisa menumbuhkan rasa percaya diri siswa. Nah, sehingga teori Gestalt ini bisa menjadi wadah meningkatkan rasa percaya diri secara maksimal. Oke, slide selanjutnya adalah tentang deskripsi proses konseling menurut teori Gestalt. Nah, yang pertama itu adalah membangun hubungan. Membangun hubungan ini sifat dan tujuannya adalah membantu dan menolong. Karena itu
konselor harus bisa menjalin hubungan baik dengan konselingnya, sehingga ketika nanti pada inti dari konselingnya, konseling itu bisa ada hubungan timbal balik dengan konselor karena di awal sudah menjalin hubungan baik dengan konselingnya. Yang kedua itu mengidentifikasi dan pengeksplorasian problem. Di tahap ini klien diasumsikan untuk menjadi lebih tanggung jawab ketimbang tahap sebelumnya, yaitu mengkomunikasikan problem yang tengah menggelayuti pada konselor dan merespon setiap pertanyaan yang diutarakan oleh konselor dengan jawaban yang jujur, seperti itu. Yang ketiga adalah memecahkan problem dari konselingnya. Itu juga ada tahap-tahapnya. Yang pertama adalah mengidentifikasi problemnya itu apa. Terus yang kedua, mengidentifikasi dan menata semua solusi yang memungkinkan. Jadi dari problem yang ada dikasih alternatif solusi. Nah, yang ketiga, kita mengeksplorasi konsekuensi dari solusi yang pertama itu apa. Kemudian konsekuensi dari solusi yang kedua itu apa. Nah, yang keempat adalah memprioritaskan solusi yang paling tepat dan disepakati. Jadi kan tadi masing-masing solusi itu ada konsekuensinya. Nah, kita memprioritaskan solusi mana yang lebih solusi mana dengan konsekuensi yang lebih sedikit. Nah, yang keempat adalah pengaplikasian solusi dan penutupan konseling. Jadi, ini adalah merupakan syarat utama dari keberhasilan konseling. Klien bertanggung jawab mengaplikasi solusi yang sudah disepakati dan konselor menentukan titik awal dan titik akhir pengaplikasian. Serta konselor itu di sini dia harus bisa menguatkan konseli untuk menuju solusi problem yang sudah disepakati. Yang selanjutnya adalah asumsi tingkah laku bermasalah. Dalam teori Gestalt ini terdapat dua istilah dalam asumsi tingkah laku bermasalah. Yang pertama adalah top dog dan yang kedua adalah underdog. Nah, di sini ketika seseorang itu dikatakan memiliki tingkah laku yang bermasalah, yaitu terjadi pertentangan antara top dog. Top dog itu berisi tentang dia tuh mengharuskan, menuntut dan mengancam. Sedangkan underdog adalah keadaan defensif, membela diri, tidak berdaya, lemah, pasif, dan ingin dimaklumi. Sehingga ketika ada pertentangan antara top dog dengan underdog, nah itu akan mengalami perkembangan yang terganggu, sehingga tidak terjadi keseimbangan antara apa yang harus atau diistilahkan self image dan apa-apa yang diinginkan atau self, seperti itu. Yang selanjutnya adalah karakteristik konseling. Di dalam teori Gestalt memiliki 4 karakteristik. Yang pertama adalah hubungan konseling tidak bersifat otoriter. Ya jelas ya, tadi di awal kan sudah dikatakan bahwasanya konselor itu bisa untuk menggali dari konselingnya, sehingga dia tidak menyuruh, tidak memerintah, karena dia itu berusaha untuk menyadarkan konselingnya itu. Nah, yang kedua adalah membuat individu itu menjadi pribadi yang padu sesuai dengan konsep dasarnya tadi, bahwa teori Gestalt adalah keterpaduan atau unity. Selanjutnya adalah di sini konselor itu diminta untuk menyadarkan konselingnya, ya seperti untuk bisa memiliki rasa tanggung jawab kayak gitu. Nah, yang selanjutnya konselor harus mematangkan konseli dan membongkar hambatan-hambatan yang mempengaruhi dan kemampuan konseli itu bisa berdiri di atas kaki sendiri. Sehingga kayak ini, misalkan konselor itu diminta untuk menggali masalah dari konselinya itu apa, kemudian memberikan solusi pilihan, dan akhirnya si konselinya sendiri yang diminta untuk memilih, dan harus pilihannya itu harus dapat ditanggungjawabkan karena teori ini juga tadi memilih
memiliki atau bisa menyadari akan rasa tanggung jawabnya. Oke, yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Pijar Hudan.